Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan membawa kita berataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah Sin. Kam auladuhu sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu. Berapakah jumlah anak-anak Rasulullah dan berapakah jumlah istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jim atau jawab, auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Anak-anak Nabi berjumlah 7 orang. Thalathatu banin, 3 laki-laki, wahum al-Qasimu wa Abdullah wa yuqalu lahu at-Tayyibu wa Tahiru wa thalithu Ibrahimu wa kulluhum matu sigharan. Tujuh anak-anak Nabi, 3 lelakian, yaitu yang 3 anak Nabi lakian. Yang pertama Al-Qasim, Sayyidina Qasim. Yang kedua Abdullah, yang mana Abdullah ini bergelar juga At-Tayyib dan terkadang bergelar juga At-Tahir. Yang ketiga putra Nabi bernama Ibrahim. Jadi anak Rasulullah lakian itu 3 orang, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Wa kulluhum matu sigharan. Seberataan 3 anak Nabi ini yang lakian meninggal ketika masih kecil. Jadi 3 anak-anak Nabi ini yang lakian, Qasim dan Abdullah dan juga Ibrahim, meninggal dunia ketika masih halus. Wa arba'u banat, dan anak Nabi yang perempuan berjumlah 4. Jadi 4 tambah 3 tuh 7. 4 bebinian, wahunna Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kalthum wa Fatimah Az-Zahra. Zainab yang pertama, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kalthum, yang keempat Fatimah Az-Zahra, wa hiya asgharuhunna wa afdaluhunna. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah yang paling kecil di antara yang 4 perempuan dan yang paling afdal dibanding yang 4. Wa asyat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam nahwa 6 ashhur. Siti Fatimah itu setelah Nabi meninggal dunia, Siti Fatimah hidup kurang lebih 6 bulan lalu menyusul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita termasuk bentuk ma'rifat mengenal baginda Rasulullah adalah mengetahui anak-anak Rasulullah. Kalau ditakuni berapa jumlah anak-anak Nabi? 7. 3 lelakian, 4 bebinian. Lakian yang 3 Qasim, Abdullah dan Ibrahim.
Yang bebinian 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Waqad nadhamahum ba'dhum mutawassilan ya Rabbana bil Qasim ibni Muhammadin fabi Zainabin fa Ruqayyatin fabi Fatimah fabi Ummi Kalthumin fa Abdillah thumma bihaqi Ibrahim najji nazimah. Sebagian ulama dibentuk sebagai sebuah syair anak-anak Nabi. Ya Rabbana, ya Allah, bil Qasim bin Muhammad, dengan berkahnya Qasim putra Nabi Muhammad, fabi Zainab wa Ruqayyah fabi Fatimah, dan dengan berkahnya Zainab, Ruqayyah dan Fatimah, fabi Ummi Kalthumin fa Abdillah, dan berkahnya Kalthum dan Abdullah, bihaqi Ibrahim, dan dengan kebenaran Ibrahim, najji nazimah, selamatkanlah orang yang menyusun nazam atau syair ini. Wa ummul jami' illa Ibrahim Khadijatu Kubra binti Khuwailid wa hiya sayyidatu nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam wa asbaquhunna islaman wa nikahan. Seberataan 7 anak-anak Nabi, ibunya adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra kecuali Ibrahim. Nah, jadi 6 aja yang dari rahim Siti Khadijah. Adapun Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. 6 putra-putri Nabi itu dari Siti Khadijah. Adapun Ibrahim, dan itu pun Ibrahim meninggal lagi halus juga, dari Maria Al-Qibtiyah. Wa baqi nisa'i sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut tadi Siti Khadijah binti Khuwailid adalah paling utamanya dari seluruh istri-istri Nabi berataan. Dan Siti Khadijah yang paling berdahulu Islam dibanding istri-istri yang lain, dan paling berdahulu menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri Nabi yang lain selain Khadijah, yang kedua Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga Saudah bintu Zam'ah. Yang keempat Hafsah bintu Umar ibn Khattab. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Yang ketujuh Zainab bintu Jahash. Yang kedelapan Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzaiyah. Yang ke-9 Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Yang ke-10 Safiyah bintu Huyai. Yang ke-11 Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anhun. Nah, ini nama-nama istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa masyhurat min azwaji alaihi salam 11 imra'atan. Mata minuna fi hayati Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah wa tufiya anitis ilbawaki. Jadi istri-istri Nabi yang terkenal itu jumlahnya 11. Yang mana 2 di antara 11 meninggal terdahulu sebelum Nabi meninggal, yaitu Siti Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Sedangkan yang 9 sisanya setelah Nabi meninggal baru meninggal yang 9. Jadi istri Nabi yang 11 itu berdahulu meninggal sebelum Nabi wafat, sedangkan yang 9 sisanya wafatnya setelah Nabi wafat terlebih dahulu. Nah, ini kenapa dan apa hikmah dibalik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak istri? Karena terkadang musuh-musuh Islam, lebih-lebih kadang ada juga dari internal orang Islam mempertanyakan kenapa Nabi itu banyak benar berisi bini. Khususnya kaum wanita bebinian tuh banyak betakun. Bahkan terkadang naudzubillah setan atau iblis mempermainkan akidah perempuan, lalu terkadang mengolah semacam keraguan di dalam hati perempuan. Kenapa Rasulullah banyak berisi bini? Apakah itu nafsu? Apakah Nabi pecinta wanita, penggila wanita dan sebagainya?
Akhirnya sudut pandang si wanita muslimah terhadap nabinya sendiri kurang baik. Karena ia beranggapan lalakian kalau sudah banyak bini pasti nafsu jatuhnya. Pasti banyak bekar rambutnya. Karena kita melihat di zaman modern, kalau lakian tuh sudah banyak bisi bini, banyak bakar rambutnya daripada jujurnya. Iya nggak ada? Baca ramin dengan keadaan wah ini. Tapi jangan salah paham pian. Nabi menikahi istri-istri sidin itu seberataan ridho dan dengan ikhlas oleh hati istri-istri yang lain. Itu pertama. Yang kedua, tujuan hikmah terbesar di balik banyaknya Nabi menikah untuk memperlancar dakwah dan syiar sidin. Pertama, ada kalanya ilmu agama, ilmu syariat, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan internal rumah tangga, riwayat-riwayat hadits yang melajari kita tentang adab-adab dalam berumah tangga, itu harus paham pian. Kebanyakan diriwayatkan melalui istri-istri Nabi, terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sekarang gak ini, pian belajar lawan ulun. Sekenal apapun pian lawan ulun, seakrab apapun pian lawan ulun, pian kada tahu kayak apa tingkah laku dan sikap ulun ketika ulun masuk dalam rumah. Iya bang ada. Pian kada bakal tahu sejauh apa cara bergaul ulun dengan istri ulun dan anak-anak ulun dalam rumah. Seakrab apapun pian lawan ulun, pian kada tahu kayak apa ulun dalam rumah. Yang tahu bagaimana kondisi ulun, kayak apa akhlak ulun, cara bergaul ulun, tutur kata ulun, adab ulun, tata krama ulun lawan istri dan anak-anak ulun, yang tahu orang rumah. Dalam hal ini istri ulun yang lebih tahu. Sedangkan agama Islam ini, ajaran Islam ini bukan hanya melajari kita bersosial di luar rumah. Agama Islam kada melajari kita sekedar ilmu bermuamalat dengan orang di luar rumah. Agama Islam pun melajari adab, tata krama, serta aturan-aturan dalam berumah tangga antar kita lawan bini dan anak. Bagaimana tersampaikan ilmu tentang internal rumah tangga Nabi melalui mulut istri-istri sidin yang mengisahkan pada generasi selanjutnya. Nah, ini hikmah besar kenapa Rasulullah mempunyai istri lebih dari satu. Masing-masing istri Nabi lain-lain cara Nabi menggaulinya. Karena karakter-karakter istri-istri Nabi itu beda-beda, jangan disamakan. Siti Aisyah beda caranya dengan Siti Hafsah bergaulnya. Ummu Salamah berbeda dengan Zainab. Ummu Salamah berbeda dengan Siti Khadijah. Siti Sofia binti Huyai berbeda dengan Maimunah bintul Harith. Masing-masing ketika Nabi menggauli istrinya yang beda-beda karakter, itu masing-masing merekam para istri tadi. Oh, Nabi ketika aku marah, Nabi begini menyikapinya. Nabi memaafkan. Nabi begini mendoakan ketika aku mulai cemburu dengan istri yang lain. Masing-masing istri Nabi itu merekam, lalu mengisahkan pada generasi selanjutnya. Jadilah ilmu syariat yang kemudian terbukukan di kitab-kitab hadis. Lalu kita kalau mempelajari, oh kayak ini tata cara berumah tangga yang diajarkan Nabi. Coba kalau Nabi kada banyak istri sidin, saya hitung aja. Siti Khadijah, meninggal Siti Khadijah, Nabi kada kawin lagi sampai wafat. Kita kada bakalan tahu ilmu-ilmu adab-adab seputaran bagaimana cara berumah tangga yang baik dan benar sesuai tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dengan menikahnya Nabi lagi setelah Siti Khadijah meninggal, dengan beberapa perempuan dapat ilmu dari istri-istri Nabi tadi kita.
Para istri ini mengisahkan, Siti Aisyah berkisah, karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah mandi bersamaku misalnya. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, Siti Aisyah itu bercerita, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Ujar Siti Aisyah, aku pernah mandi bersama Rasulullah dari wadah air yang sama. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Tangan kami bergantian mencibuk banyu. Artinya Siti Aisyah berkisah, aku pernah mandi berduaan bersama dengan suami, yaitu Rasulullah. Siti Aisyah berkisah kepada generasi selanjutnya. Coba bayangkan kalau kada ada Siti Aisyah, kita kada tahu bahwa termasuk adab Islam menuntun kita untuk sesekali mandi bersama istri. Mandi berduaan itu sunnah, Nabi melajari. Dengan adanya sang istri yang berkisah pada generasi selanjutnya, sampai ilmu itu kepada kita. Kemudian Sofia binti Huyai, bagaimana Nabi memperlakukan sang istri yang bernama Sofia binti Huyai. Ketika mana Siti Sofia hendak naik ke atas unta, kemudian Nabi pun mempersilakan lintuhut sidin diinjak oleh sang istri, lalu sang istri kawan naik ke atas unta tadi dengan mudahnya. Ini termasuk adab Nabi kepada istri, mengalah demi memudahkan istri naik ke atas unta. Dari mana riwayat ini? Dari istri Nabi. Jika Nabi tuh kawin sekali seumur hidup dengan Siti Khadijah aja, kada dapat kita ilmu-ilmu rinci-rinci semacam adab berumah tangga semacam ini. Nah, ini hikmah dibalik banyaknya pernikahan Nabi tadi. Kira-kira paham lah pian? Jangan pian simpulkan nafsu dan semacamnya. Ada hikmah dibalik itu. Belum lagi ketika Nabi menikahi perempuan dari suku fulan, Nabi pun menjadi terikat secara kekeluargaan dengan suku perempuan yang dinikahi. Yang mana kemudian suku tadi menganggap Nabi bagian keluarganya. Akhirnya lebih mudah Nabi menyampaikan dakwah dan ilmunya. Ulun beri contoh, pian orang Tanjung, pian berilmu, contohnya pian orang Tanjung, pian menikah contohnya di suku Dayak. Ada Dayak yang masuk Islam muslimah pian kawini. Ketika pian dianggap bagian keluarga Dayak memudahkan pian untuk berdakwah di sana, menyampaikan ilmu pian. Kenapa? Pian bagian menantu keluarga besar buahnya. Nah, itu juga termasuk hikmah dibalik banyaknya pernikahan Nabi. Menjalin keluarga besar, menjalin hubungan dengan keluarga besar perempuan yang dinikahi sidin. Apa tujuan finalnya? Mempermudah tegaknya syiar dan ajaran Islam. Nah, kayak itu. Tapi memang pulang, agama Islam tidak melarang laki-laki menikah lebih dari satu. Syaratnya bujur-bujur adil bersikap. Nah, ini nangalih. Adil dalam memalami. Pahamlah memalami tadi. Kalau pian bini 4 nih, pian harus adil membagi waktu. Sebagaimana pian memalami yang pertama sekian hari, dan yang ketiga sisanya dimalami dengan jam yang sama. Harus adil. Sebagaimana pian memberi yang satu sekian nafkah, yang lain beri yang sama juga. Harus kayak itu memang. Kalau ada satu aja kada ikhlas menerima pemberian pian, gara-gara kada adil, kada sama dengan istri yang lain, pian sebagai suami hari kiamat, bahu pian ini miring sebelah karena hari kiamat. Ada ancamannya dari Nabi. Siapa orang jar Nabi yang menikah perempuan lebih dari satu, kemudian walam ya'dil, kada berbuat adil dalam segi memalami dan memberi nafkah, kada sama, jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu ma'ilun. Atau kama qala Rasulullah, hari kiamat orang tersebut kena akan datang dalam keadaan bahunya miring sebelah. Orang-orang akan tahu, oh fulan bin fulan bahunya miring, berarti di dunia bininya lebih dari satu dan kada berbuat adil, dan bininya kada memaafkannya. Nah, bahaya makanya. Ngalih. Kalau ada duitnya, ada waktunya, pian perkasa aja membagi malamnya, silahkan. Asal tahan.
Ya paling terkadang terjadi perang dunia ketiga lah dahulu. Piringlah terbang, pancilah, tekipai dan sebagainya. Jadi kesimpulannya istri Nabi jumlahnya 11. 2 meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi wafat, sisanya 9 meninggal setelah Nabi meninggal dunia, bertahap meninggalnya. Selanjutnya sin, ma hukmu abawaihi sallallahu alaihi wasallam wasair ajdadihi wa jaddatihi. Nah, ini penting nih. Termasuk bagian dari kita mengenal baginda Rasulullah. Ma hukmu abawaihi wasair ajdadihi wa jaddatihi. Bagaimanakah status kedua orang tua Nabi dan bagaimanakah status kakek-kakek moyang Nabi dan nenek-nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Dan ini pembahasan yang rancak dibahas oleh mereka-mereka yang mengaku paling paham agama. Apa status kedua orang tua Nabi? Artinya apakah meninggal beriman kah atau meninggal dalam keadaan kafir? Abah dan mama Nabi. Nah, ini pembahasannya. Jim jawab, "I'lam anna aba'ahu wa ummahatihi kullahum ala tauhid." Ketahuilah sesungguhnya abah Nabi dan kakek-kakek moyang Nabi seterusnya sampai ke atas. Begitu pula ibu Nabi dan nenek-nenek Nabi sampai seterusnya sampai ke atas. Kullahum ala tauhid, seberataan meninggal dalam keadaan bertauhid, beriman. Maka musyrikin, kedada yang wafatnya dalam keadaan musyrik. Ya dulu lidzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam lam yazal Allah yanquluni minal aslab al-hasanah ila arham at-tahirah. Apa dalilnya bahwa abah Nabi, kai Nabi, datuk Nabi dan seterusnya beriman? Begitu pula mama Nabi, nenek Nabi dan seterusnya ke atas beriman. Apa dalilnya? Dalilnya ujar Nabi dalam hadis, lam yazalillah yanquluni minal aslabil hasanah ilal arhamit tahirah. Allah tidak berhenti memindahkanku dari sulbi-sulbi yang baik menuju rahim-rahim yang suci. Akhrajahu Ibnu Asakir wa bima'nahu ahadits iddatun. Ini riwayat dikeluarkan oleh Ibn Asakir dan banyak hadits-hadits yang lain yang seirama. Perhatikan hadits ini. Ujar Nabi, lam yazalillah yanquluni. Allah tidak berhenti memindahkanku. Arti memindahkan itu dari Nabi Adam alaihissalam, sulbi Nabi Adam, pindah pada rahim Siti Hawa. Dari rahim Siti Hawa lahir anak Nabi Adam ke sulbi lakian, pindah lagi ke rahim pasangannya. Dari rahim pindah ke sulbi cucu Nabi Adam, pindah lagi ke rahim pasangannya. Terus lam yazalillah yanquluni, Allah kada berhenti memindahkanku dari sulbi-sulbi yang baik, artinya sulbi-sulbi lalakian yang baik-baik, ilal arham at-tahirah, kepada rahim-rahim yang suci. Ini jar ulama menandakan kai-kai Nabi sampai terus ke Nabi Adam, barataan orang-orang baik dalam artian orang bertauhid barataan. Orang yang percaya Allah Esa barataan. Kemudian jar Nabi arham at-tahirah, rahim-rahim yang suci, menandakan juga nenek-nenek Nabi seterusnya sampai ke atas, wanita-wanita yang baik-baik, wanita-wanita yang beriman kepada Allah, beriman akan keesaan Allah. Nah, ini satu dalil. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innama musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, ujar Allah,
Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah itu najas, adalah kotor, rigat. Kalau Allah mengatakan orang musyrik, orang yang kada beriman itu adalah kotor, sedangkan Nabi di hadis tadi mengatakan Allah kada henti memindahkanku dari sulbi nang baik dan rahim nang suci, berarti menandakan baik dan suci itu kada ada nang kotornya. Lawan dari kotor adalah beriman. Pahamlah ya? Ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu innama musyrikuna najas. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah itu najis atau kotor. Kalau Nabi mengatakan kakek moyangnya itu sulbi nang baik, nenek moyang sidin rahim nang suci, kada ada nang kotornya, berarti beratan beriman kepada Allah. Fawajaba an la yakuna ahadun min ajdadihi musyrikan. Sehingga wajiblah kita berkesimpulan kada ada saikung pun dari kakek moyang Nabi itu musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara memahaminya. Waqad dhahaba katsirun min huffadzil muhadditsin ila anna Allah Ta'ala ahya lahu sallallahu alaihi wasallam abawaihi fa'amana bihi wastadallu bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala ila al-hujun ka'iban hazinan fa'aqama bihi ma syaa rabbu azza wa jalla thumma raja'a masruran. Sebagian daripada ulama hadis mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menghidupkan kedua orang tua Nabi setelah wafat, kemudian beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembahasan lain pulang. Pembahasan lebih rinci kepada kedua orang tua Nabi. Sebagian ulama hadis itu berkeyakinan dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ketika Nabi masih hidup, pernah Allah Ta'ala menghidupkan abah Nabi dan ibu Nabi. Untuk apa dihidupkan? Untuk bersyahadat di hadapan Nabi, kemudian diwafatkan kembali. Dan apakah hal ini mustahil? Kada. Nabi Isa alaihissalam aja mukjizat sidin bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Insya Allah kita rinci dalil-dalilnya di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ulun umumkan, mohon maaf bahwasanya malam Jumat akan datang karena ulun ada agenda di luar Tabalong, dan setelah ulun hitung waktunya kada sempat lagi mengejar waktu maghrib untuk boleh ke Tanjung, maka mohon maaf di malam Jumat berikutnya majelis terpaksa kita liburkan dan insya Allah aktif kembali di malam Jumat berikutnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan terus diberi semangat dalam menuntut ilmu agama, menghilangkan kejahilan atau kebodohan pada diri, menuju pada cahaya ilmu terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Azan isya.